Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Setianingsih sebagai pembicara pertama dari tim Pro yang akan membawakan topik pada kali ini, yaitu mengenai Dewan ini menyesalkan glorifikasi femininity tradisional sebagai tolak ukur perempuan ideal. Sebelum saya memasuki sesi perdebatan dan argumentasi yang lebih mendalam, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu femininity atau feminitas tradisional. Jadi, femininity tradisional adalah suatu pandangan lama mengenai bagaimana seharusnya perempuan bersikap dan berperan dalam masyarakat. Ciri-ciri yang memenuhi perempuan femininity tradisional yaitu diantaranya yang pertama adalah perempuan yang memiliki sikap lemah lembut, lalu yang kedua tunduk dan patuh pada laki-laki terutama pada ayahnya dan suaminya, lalu yang ketiga yaitu mengurus rumah tangga, perempuan yang hanya mengurus rumah tangga yang sehari-harinya bekerja di dapur, lalu yang keempat yaitu tidak ambisius dalam karir atau kepemimpinan, perempuan yang tidak melebihi kodrat suaminya. Lalu yang kelima, perempuan yang mementingkan kecantikan fisik dari luar atau penampilannya. Lalu yang terakhir yaitu tidak berpendapat keras dan masih banyak laki. Lalu salah satu contoh yang terjun langsung di masyarakat terkait dengan perempuan femininity tradisional yaitu salah satunya adalah perempuan dianggap ideal jika menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anaknya dengan baik. Padahal kita tahu bahwa anak itu bukanlah tanggung jawab ibunya saja, akan tetapi anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua, di mana anak juga membutuhkan peran ayah dalam hidupnya. Lalu contoh yang kedua yaitu perempuan dahulu kala dianggap baik apabila memiliki sifat pendiam, lemah lembut, dan penurut. Oleh karena itu saya sangat menegaskan bahwa saya setuju mengenai posisi pada hari ini, yaitu menyesalkan glorifikasi femininity tradisional sebagai tolak ukur perempuan ideal. Dikarenakan yang pertama yaitu tolak ukur femininity tradisional melanggengkan patriarki, di mana patriarki merupakan sikap atau sistem negatif yang dilakukan oleh laki-laki, di mana laki-laki itu lebih berkuasa, laki-laki memiliki hak yang lebih banyak, laki-laki dapat mengambil semua keputusan dibandingkan dengan perempuan. Hal ini tidak relevan, hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengacu pada hak asasi manusia, karena pada dasarnya hak asasi manusia antara laki-laki dan perempuan itu sama. Lalu alasan saya yang kedua yaitu dikarenakan femininity tradisional ini merugikan perkembangan sosial ekonomi, di mana perempuan apabila hanya menjadi ibu rumah tangga saja, perempuan hanya mengurus anak di rumah saja, perempuan tidak boleh berkarir, perempuan tidak boleh berambisius, maka juga akan berpengaruh pada perkembangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dan memiliki hak asasi manusia yang sama dengan laki-laki dan dengan perempuan yang sama, dikarenakan tidak semua perempuan dipastikan akan memiliki jenjang karir yang sama. Akan tetapi apabila ditolak ukur sebagai femininity tradisional yang idealnya perempuan hanya duduk diam di rumah, mengurus rumah tangga, bekerja di dapur, saya rasa itu sangat tidak relevan dengan zaman sekarang. Perempuan yang ingin berkarir atau berkontribusi publik sering menghadapi stigma karena dianggap melanggar kodratnya. Padahal kodrat wanita pada umumnya yaitu melahirkan, menyusui, dan sebagainya. Oleh karena itu saya tetapkan sekali lagi bahwa saya setuju dengan topik pembicaraan bahwa menyesalkan glorifikasi femininity tradisional. Lalu alasan saya yang ketiga yaitu menghambat potensi individu.
Dengan adanya tolak ukur ideal berupa femininity tradisional pasti akan menghambat potensi setiap individu pada wanita. Dikarenakan wanita pasti akan merasa, apakah aku harus seperti ini apabila jiwaku tidak seperti ini? Apakah aku tidak boleh memiliki jati diri yang seharusnya aku miliki? Dengan adanya femininity tradisional juga akan membuat wanita merasa bahwa dirinya harus sama dengan yang lain. Oleh karena itu, perempuan juga memiliki pilihan yang beragam apabila memperkuat femininity tradisional membuat mereka kehilangan ruang berekspresi dan ambisi. Karena saya tetapkan sekali lagi bahwa perempuan pasti berbeda-beda. Setiap manusia berbeda-beda dan setiap manusia memiliki hak sendiri untuk memilih pilihannya sendiri, untuk berekspresi, untuk bebas mengungkapkan dan mencari jati dirinya. Hal ini pastinya bertentangan dengan hak asasi manusia yang ditetapkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang mengatakan dan menjamin setiap warga negara untuk memperoleh status kedudukan dan perlakuan yang sama. Oleh karena itu saya tetapkan sekali lagi bahwa saya setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini, yaitu menyesalkan glorifikasi femininity tradisional sebagai tolak ukur perempuan ideal. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.